Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah berdoa, berusaha, tetapi kok masih kesulitan tentang rezeki. Andaikan Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang Dia kehendakinya, yaitu dengan ukuran sesungguhnya. Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Quran Surah As-Surah ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah salah dalam memberi rezeki kepada hambanya. Besar kecil rezeki itu wajib kita syukuri. Rezeki itu tidak harus berupa materi. Terkadang ada hal-hal yang kita anggap sederhana, padahal sebenarnya tidak. Sebab nilainya lebih berharga daripada materi yang kita inginkan. Contohnya oksigen yang gratis diberi Allah kepada kita, sehingga kita masih bisa bernapas hingga sekarang. Kesehatan, anak yang soleh dan soleha, itu termasuk rezeki yang tidak bisa dinilai harganya dengan materi apapun. Walaupun Allah tidak salah dalam memberi rezeki pada hambanya, kita harus tetap berikhtiar. Sebab banyak orang memiliki pemikiran, rezeki itu ada di tangan Allah. Memang itu benar. Namun pemikiran seperti itu akan membuat seseorang akan menjadi malas. Dan hal ini akan membuat pemikiran tidak apa-apa untuk bersantai-santai. Karena menganggap rezeki sudah ada pada porsinya masing-masing. Bayangkan saja, jikalaupun kita sehat, kalau tak punya uang, rasanya hidup ini hampa. Sebab uang itu adalah suatu kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan, yaitu ingin beli beras, pakaian, bangun rumah, haji, umroh, kurban, dan lain-lain, tentu memakai uang. Rezeki itu harus dijemput, yaitu dengan cara usaha ataupun ikhtiar. Ya, salah satunya adalah dengan rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk dimudahkan dalam penjemputan rezeki dan dimudahkan dalam hal pekerjaan. Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang memudahkan pekerjaan? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini untuk menyeimbangkan antara usaha yang telah Anda kerjakan dengan kuasa Allah. Ketika rezeki itu, katakanlah rezeki itu uang, yaitu sedang susah diperoleh, maka hidup akan terasa sulit. Sebab langkah juga akan jadi terbatas, yaitu dalam memenuhi kebutuhan. Walaupun ada pepatah mengatakan uang tidak akan dibawa mati, itu memang benar. Tetapi kalau tak ada uang, rasanya juga setengah mati. Sebab mati juga pun perlu juga uang, yaitu untuk biaya ini, biaya itu. Namun ingat, dengan kebanyakan uang juga dapat bisa lupa diri. Jangankan lupa diri, bisa juga lupa sama sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pasti di dalam hati Anda pernah mengeluh, aku sudah berdoa, sudah berusaha, tapi kok rezekiku masih belum bertambah ataupun masih segitu-segitu aja. Pernah seorang jamaah bertanya, yaitu di daerah Tapanuli. Beliau menanyakan, Ustadz, amalan apa yang harus aku baca? Sebab hidupku sangat sulit. Tolonglah aku Ustadz, berikan amalan agar aku keluar dari masalah kesulitan rezeki. Aku sudah berusaha, berikhtiar, berbaik sangka, tetapi rezekiku kok masih sulit. Tolonglah aku Pak Ustadz, kata beliau. Saya hanya sarankan kepada beliau, yaitu perbanyaklah istighfar. Sebab itu ilmu yang saya tahu, dan itu pelajaran yang pernah diajarkan oleh guru saya kepada saya, yaitu amalan, yaitu ketika mengalami kesulitan rezeki,
Amalan untuk memperbanyak istighfar ini yaitu ketika kesulitan rezeki bukan dari saya dan bukan dari guru saya, tetapi ini dari Allah, di mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, yaitu surah Nuh ayat 10-12, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ada sebuah kisah, yaitu kisah Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang ulama karismatik yang mana namanya sangat masyhur hingga kini. Ada 3 orang mengeluhkan nasibnya masing-masing kepada Imam Hasan Al-Basri, di mana orang pertama mengeluh tentang musim paceklik atau musim kekeringan yang terjadi di negerinya. Lalu sang imam dengan kearifannya menasihatkan, beristighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang yang kedua datang, yaitu mengeluh tentang kemiskinannya. Lalu sang Imam Hasan Al-Basri menasihatkan, yaitu menasihatkan yang sama, beristighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah. Lalu datang lagi orang yang ketiga atau orang yang terakhir. Beliau mengeluhkan tentang nestapa bahtera rumah tangganya karena tak kunjung dianugerahi buah hati. Sang imam pun masih seperti sebelumnya, yaitu memberikan nasihat, yaitu resep istighfar. Kepada ketiga orang tersebut, sang Imam Hasan Al-Basri memberikan obat yang sama, yakni istighfar. Padahal problematikanya beragam ataupun berbeda. Sikap sang Imam Hasan Al-Basri tersebut rupanya menarik perhatian seseorang. Kok ditanya berbagai persoalan, jawabannya kok sama saja. Lalu dia pun bertanya kepada sang imam, wahai Imam Hasan, beberapa orang laki-laki mendatangimu dan mengeluhkan berbagai persoalan, tetapi engkau hanya menyuruh mereka semua yaitu untuk membaca istighfar. Lalu sang Imam Hasan menjawab, aku sama sekali tidak mengatakan apapun dari diriku sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti itu, jawab sang imam. Kemudian beliau membacakan surah, yaitu surah Nuh ayat 10-12 tadi. Al-Hafiz Ibnu Katsir pernah juga berkata, jika kalian bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya dan menaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, menurunkan air hujan yang penuh keberkahan dari langit, memberikan keberkahan dari tanah kalian, menumbuhkan tanaman dan memperbanyak air susu ternak kalian, serta menguatkan kalian dengan harta dan anak-anak keluar dari masalahnya. Dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Agama kita mengajarkan bahwa banyak amalan-amalan ataupun doa agar rezeki lancar. Nah, saat rezeki tak kunjung lancar, maka cobalah amalkan ataupun praktekkan amalan-amalan berikut ini. Yang pertama, yaitu perbanyaklah istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Di surah Nuh tadi Allah telah menceritakan, yaitu wasiat yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Yang kedua, berdoa dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kelancaran rezeki dan berlindung yaitu dari kefakiran. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wa zillati wa a'udzubika min aslima au aslam, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kemiskinan dan kehinaan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku menjalimi atau dijalimi. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Bacalah doa tersebut, yaitu setelah usai sholat. Dan berdoa juga kepada Allah, yaitu tentang ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba
وعملا متقبلا. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni dan Ibnu Majah. Bacalah doa tersebut, yaitu setelah salam sholat subuh. Sebab Rasulullah SAW juga membacanya, yaitu usai sholat subuh. Selanjutnya bacalah doa, yaitu untuk berlindung dari kelilit utang ataupun kejaliman manusia. Doanya yaitu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rizal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenangan-wenangan manusia. Bacalah selalu doa tersebut, yaitu usai sholat fardu. Selanjutnya, bermohon dan berdoalah kepada Allah agar dimudahkan dalam bekerja dan dilancarkan pekerjaan, yaitu dibaca sebelum berangkat kerja. Doa dilancarkan pekerjaan ini meliputi doa memohon kemudahan, yaitu segala urusan, dan doa memohon keberkahan dalam pekerjaan. Doanya yaitu doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Nah, itulah beberapa amalan ataupun doa ketika rezeki sulit. Tujuan daripada doa ataupun amal ini adalah agar rezeki lancar, urusan lancar, dan terhindar dari kefakiran. Kepada Allah saya mohon ampun, dan jika ini bermanfaat bagi Anda, mohon berikan komentar. Dan jika ada yang kurang, saya mohon beri juga bimbingan di kolom komentar. Dan juga mohon bantuannya untuk subscribe. Semoga jadi amal jariah bagi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.